Shalom, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi di dalam renungan pagi hari ini, di pagi yang Tuhan sediakan buat kita. Seperti biasa, kita akan berdoa sebelum kita memulai renungan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk semua kesempatan yang Kau berikan buat kami, untuk semua hal yang baik dan tidak baik Tuhan yang Kau sediakan buat kami, karena kami tahu Tuhan semuanya selalu mendatangkan kebaikan bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk sebelum memulai hari kami boleh mencari wajah-Mu, duduk diam dan mendengar sebagian dari firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, segala kami bagi nama-Mu, hal Yesus, amin. Halo, ketemu lagi. Hari ini saya akan membawa sebuah renungan yang saya beri judul Memilih dengan Tepat. Saudara, di dalam kehidupan kita terlalu banyak pilihan-pilihan yang tersedia ya saudara. Setiap hari kita selalu bertemu dengan pilihan-pilihan itu. Nah, saudara, untuk memilih dengan tepat itu tidak mudah saudara. Begitu banyak hal-hal yang sampai ke kita kadang-kadang begitu menggiurkan yang bikin kita tuh kayak rasanya aduh bingung ya mau milih yang mana. Atau malah terlalu buruk sampai kita bingung untuk memilih mana ya yang harus kita pilih. Nah saudara, saya mau cerita nih. Waktu saya mempersiapkan renungan ini, saya itu benar-benar dihadapkan dengan banyak pilihan-pilihan, baik yang akhirnya saya ambil dengan benar dan yang tidak diambil dengan benar. Kurang benar lah menurut saya. Yang pertama saya mau cerita. Jadi ceritanya kita itu dari dulu-dulu tuh pingin sekali punya anjing jenisnya French Bulldog. Terutama suami saya. Tiba-tiba saudara nggak ada angin nggak ada hujan, teman saya tuh nawarin French Bulldog yang warnanya tepat seperti yang suami saya suka, warna hitam semua ya. Aduh saya langsung bilang sama suami saya, Hani ada anjing French Bulldog nih mau dikasih hibah cuma-cuma nggak keluar duit, saya bilang gitu. Dan saudara tahu itu anjing itu kalau kita beli harga itu sekitar 13 sampai 15 juta satu ekor. Yang which is kalau saya ngorek kocek sendiri untuk ngasih beli anjing ini saya nggak bakalan mau saudara, karena mahalnya menurut saya aujubillah bin jalib. Ya, jadi saya nggak mau gitu beli sendiri. Tapi ternyata hari itu kita dikasih itu kesempatan saudara untuk bisa punya anjing ini dengan gratis. Saudara, kalau saya nggak mikir panjang waktu itu dan suami saya nggak mikir panjang waktu itu, pasti langsung kita ambil saudara, nggak pakai babi bu, kita langsung jemput mungkin anjing itu ya saat malam itu atau besok paginya. Tapi yang jadi kendala adalah anjing ini sudah berumur 2 tahun dan dia itu jantan. Sementara saya di rumah punya anjing jantan 1 dan anjing betina 1. Which is kalau saya ambil lagi 1 ekor anjing jantan, akhirnya bakalan ribut di rumah, bakalan dia akan marking lah di mana-mana. Dan itu akan repot sekali prosesnya. Jadi akhirnya dengan sangat super berat hati kami harus melepaskan kesempatan itu untuk mendapatkan sebuah French Bulldog yang kami biasa panggil Frenzy idaman. Yang kedua, kan waktu itu udah deket mau libur Paskah, Jumat Agung dan Paskah. Terus saya ditawarin sama teman saya, ayo Tin kita pergi ke Vimala, Hotel Vimala. Aduh saudara, harga rate-nya itu cuma 900.000 something ya, without breakfast. Itu harga murah banget gitu untuk sebuah Vimala. Jarang sekali bisa dapat kesempatan seperti itu, promo seperti itu. Tapi lagi-lagi keputusan ini saya rembukin sama suami saya bilang, Hani kita nggak ada budgetnya untuk ke sana saat ini. Dan itu perginya itu justru setelah anak-anak selesai libur, jadi ambil libur extend gitu. Ya udah akhirnya saya pikir udahlah, lagi-lagi kita skip kesempatan ini. Padahal benar-benar harganya itu murah banget dan benar-benar jarang ada Vimala itu harga segitu gitu. Ini bukan promosi ya. Tapi memang harga lagi murah banget. Nah, lagi-lagi kami lewatkan. Dan yang ketiga, hari itu saya mesti pelayanan saudara. Jadi hari Sabtu kami mesti latihan. Saya mesti latihan karena hari Minggu kami mau pelayanan. Tapi ternyata anak saya itu tiba-tiba sakit perut. Memang dari sehari sebelumnya malam itu dia tidur juga agak gelisah karena dia tuh batuk-batuk. Dan lagi-lagi saya harus milih gitu, mau pergi latihan apa enggak gitu. Dia sakit perut, dia bilang nggak bisa buang air besar. Dan saya agak panik gitu kan. Terus udah itu kami juga lagi kebetulan gak ada mbak, jadi cuma sisa papinya, saya dan anak saya. Saya mikir kalau saya pergi sekarang saya mesti pergi sendiri, berarti saya mesti nginep. Kalau saya udah nginep berarti pulangnya baru besok atau ketemu anak saya besok. Kalau kenapa-napa malam itu saya agak takut saudara. Dan akhirnya saya harus memilih. Pikir sana, pikir sini, pikir sana, pikir sini. Tapi hari itu saya mengambil keputusan, oke, saya minta izin sama teman-teman saya untuk saya itu tidak latihan untuk pelayanan. Jadi saya akhirnya tidak ambil pelayanan.
Tapi saya tetap yang bagian isi acara oke, karena saya ada latihan sebelum-sebelumnya. Nah saudara, 3 pilihan yang saya lakukan, yang kami lakukan. Tapi tidak semuanya saya rasa saya ambil keputusan yang benar. Ada kalanya menurut saya keputusan saya itu tidak tepat, ya kan? Nah tapi ya itulah hidup kita, selalu dihadapkan dengan pilihan dan pilihan. Begitu juga setiap kita, begitu juga apa yang Bapak Gembala ceritakan tentang anak bungsu. Saudara, begitu banyak pilihan yang harus kita ambil. Tapi saudara, untuk mengambil pilihan yang tepat di antara setiap banyak pilihan-pilihan, kita nggak bisa begitu saja. Kita butuh hikmat Tuhan. Itu sebabnya Raja Salomo dikatakan bahwa dia adalah seorang raja yang luar biasa, karena dia nggak minta kekayaan, dia nggak minta mungkin kedudukan atau pangkat atau bagaimana gitu, enggak. Dia nggak minta glamoritas atau apa, enggak. Yang dia minta adalah hikmat. Karena dia merasa dia begitu muda dan dia harus memimpin begitu banyak bangsa yang begitu kerasnya, saudara. Itulah yang dia minta. Begitu juga dengan kita, saudara. Lepas dari segala sesuatu. Di Amsal 8 ayat 35-36 mengatakan, karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa yang tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Saudara, sampai segitunya tuh dikatakan bahwa orang yang punya hikmat justru dia akan mendapatkan hidup. Jadi kalau saudara punya hikmat, saudara punya hidup. Sementara kalau saudara tidak mempunyai hikmat, bahkan membenci hikmat, maka saudara itu mencintai maut. Artinya ujung-ujungnya maut, saudara. Terbukti bahwa itu begitu penting hikmat itu. Hikmat yang benar. Nah saudara, sebab itu kita yang sekarang ada, apalagi anak-anak Tuhan, kalau Raja Salomo udah memberi kita teladan bahwa dia mencari hikmat Allah dari yang maha tinggi. Begitu juga kita harus minta hikmat Tuhan. Tuhan, begitu banyak pilihan dalam hidup saya yang kadang-kadang cuma gara-gara kita salah memilih, saudara, dan berbuntut panjang. Jadi jangan sampai kita menyesali keputusan yang kita ambil. Apalagi jangan sampai orang lain yang mengambil keputusan untuk kita. Keputusan kita yang ambil. Bagaimanapun resikonya, bagaimanapun caranya, kita ambil keputusan, kita tidak akan menyesali sekalipun hasilnya buruk. Tapi itu pilihan kita. Nah, lebih baik lagi kalau kita minta hikmat Tuhan untuk membantu kita dalam memilih apa yang harus kita pilih, supaya jalan kita tetap di dalam relnya Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, untuk renungan ini Bapak. Ajar kami setiap pagi kami bangun, kami berdoa, kami minta hikmat-Mu Tuhan, sehingga ketika kami menjalani hari ini Tuhan, kami mengambil setiap keputusan dengan tepat, dengan benar Tuhan. Sehingga kami lakukan Bapak sesuai dengan rencana, dengan kehendak-Mu, sesuai dengan apa yang Kau mau di dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk bertanggung jawab dan memiliki hikmat yang benar di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, segala kami bagi nama-Mu, Hal Yesus, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.